Untuk mematangkan persiapan dan strategi memenangkan pemilu legislatif Pileg 2024 mendatang, Dewan Pimpinan Cabang DPC Partai Demokrat Kota Denpasar menggelar konsolidasi dan pembekalan caleg Partai Demokrat DPRD Kota Denpasar menuju pemenangan pemilu 2024 yang digelar di Ina Bali Heritage Hotel Denpasar pada Minggu 16 Oktober 2023. Acara yang diikuti seluruh caleg Demokrat yang maju ke DPRD Kota Denpasar dengan total 45 orang caleg dibuka Ketua DPC Partai Demokrat Kota Denpasar, Anak Agung Ngurah Ketut Asmara Putra yang akrab disapa Gus Cilik. Disaksikan pula Sekretaris DPC Partai Demokrat Denpasar, Ketut Swartana bersama para pengurus dan para caleg. Konsolidasi dan pembekalan caleg ini menghadirkan 2 orang narasumber yang memberikan materi, yakni Ketua Badan Pemenangan Pemilu Bapilu DPC Partai Demokrat Kota Denpasar, Wayan Sudarse, dan Ketua Bapilu DPD Demokrat Provinsi Bali, Dewa Nyoman Sukrawan. Turut hadir pula caleg Demokrat yang maju ke DPRD Bali dari Dapil Denpasar, Anak Agung Ngurah Ketut Astare, yang juga kakak kandung dari Gus Cilik. Dalam sambutannya, Ketua DPC Partai Demokrat Kota Denpasar, Anak Agung Ngurah Ketut Asmara Putra yang akrab disapa Gus Cilik mengingatkan para caleg Partai Demokrat yang maju ke DPRD Kota Denpasar agar menjaga soliditas dan kekompakan untuk meraih tujuan bersama, yakni kemenangan Partai Demokrat di pemilu tahun 2024. Targetnya jelas, Gus Cilik ingin membawa kembali kejayaan Partai Demokrat seperti di Pileg tahun 2014 dengan mampu meraih 6 kursi legislatif di DPRD Kota Denpasar, di mana saat ini Demokrat hanya memiliki 4 kursi hasil Pileg tahun 2019. Target minimal 6 kursi Demokrat sehingga bisa terbentuk satu fraksi gemuk di DPRD Kota Denpasar di Pileg 2024 diharapkan datang dari 6 dapil yang ada. Gus Cilik yang juga Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar ini juga menegaskan kesetiaannya untuk membesarkan Partai Demokrat. Walaupun banyak partai politik yang menggoda dan mengadu domba Demokrat dan Demokrat dijadikan musuh bersama, Gus Cilik mengajak semua kader Demokrat Denpasar tetap tegar dengan pendirian dan keteguhan hati bahwa mereka berada di rel yang benar di dalam keluarga besar Partai Demokrat. Gus Cilik meyakini Demokrat akan kembali berjaya dengan kader militan, maniak, dan tidak bisa dirayu-rayu untuk berkhianat pindah ke partai lain. Walaupun banyak partai-partai politik yang menggoda kita, ya, kemudian mengadu domba dan dijadikan musuh bersama, ya, tapi kita tetap tegar dengan pendirian, ya, keteguhan hati bahwa kita di rel yang benar, ya. Mudah-mudahan Demokrat ke depan jaya dengan kita kader-kader yang seperti ini, yang maniak dan tidak bisa dirayu-rayu dan sebagainya. Mudah-mudahan calon legislatif juga seperti itu. Nanti banyak kita akan dengarkan apa arahan dari beliau, ya, narasumber kita yang luar biasa. Mudah-mudahan kita bersama-sama mendengarkan bimbingan arahan beliau kita terapkan di masyarakat. Jadi saya sebagai Dewan Pimpinan Cabang Kota Denpasar boleh saya sampaikan bahwa 2024 adalah pemilu legislatif sekalian pemilu presiden, di mana pemilu ini adalah pemilu yang krusial dan rumit, ya. Mengapa? Karena berbarengan pemilu legislatif dan pemilu presiden. Ya, itu ya, kita harapkan dia mencerahkan kita, memberikan arahan dan sebagainya. Ya, di mana kita untuk mendekatkan diri untuk menangkan, mari kita menyusun dari sekarang rencana strategi yang betul-betul strategi yang bisa memenangkan terutama Partai Demokrat pada pemilu yang akan datang. Ketum kita Agus Harimurti Yudhoyono adalah rising star, ya, karena beliau mungkin ditakuti, ya, seperti saya sampaikan tadi, termasuk di daerah dan di pusat dijadikan musuh bersama. Tapi Tuhan berserta kita, mudah-mudahan dengan tekad yang bulat, soliditas, kebenaran, kebaikan, ya, maka kita dekat dengan masyarakat, kita sampaikan di mana Partai Demokrat punya misi dan misi yang luar biasa untuk bangsa dan negara ini. Apalagi kita punya memiliki modal seperti Bapak Susilo Bambang, ya, dia adalah panutan kita 2 periode memimpin
bangsa ini, dan luar biasa dengan kesuksesan. Marilah kita teladan mempelajari apa yang menjadi cara kepemimpinan leadership beliau pada masa kepresidenan Pak SBY. Itu harapan kita, ya, Pak SBY sebagai ya sesepuh kita, kemudian Pak AY harapan kita juga 2029. Mudah-mudahan Tuhan memberikan umur panjang kita, sehat masih tidak tergoda dan masih sehat walafiat untuk mendukung membesarkan Partai Demokrat. Tepuk tangan. Gus Cilik yang kembali maju nyalek ke DPRD Kota Denpasar ini juga mengingatkan para caleg Partai Demokrat jangan mau diadu domba, jangan menjelek-jelekkan sesama keluarga besar dan caleg Partai Demokrat. Jangan sampai Partai Demokrat menjadi semakin kerdil dan terpuruk. Karena itu para caleg harus bersaing secara positif, terus mendekatkan diri ke masyarakat dan totalitas ikut membesarkan Partai Demokrat menuju kembalinya kejayaan di tahun 2024 di bawah komando Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono AHY. Gus Cilik pun menegaskan dirinya akan selalu pasang badan untuk membesarkan Partai Demokrat, hadir dengan kerja nyata dan terus turun membantu masyarakat sebagaimana juga dilakukan saat membantu masyarakat menghadapi dampak pandemi COVID-19 dengan berbagai bantuan. Gus Cilik mengaku akan bertempur habis-habisan dan sudah menyiapkan amunisi berperang untuk memenangkan Partai Demokrat di Kota Denpasar. Jadi mungkin sama harapan saya sebagai Ketua DPC Partai Demokrat, walaupun posisi kita di DPRD Kota Denpasar hanya memperoleh 4 kursi, tahun 2014 adalah 9 kursi, 2019 kita turun menjadi 4 kursi dan 2 kursi karena situasi politik, ya, imbasnya semua kita pilihan masyarakat pada Partai Demokrat menurun drastis. Saya sempat ketemu kader-kader pada saat kunjungan kerja, pada saat Rapim, pada saat kunjungan kerja di daerah. Ya, kita dapat masukan dari teman-teman yang di Ambon dan sebagainya, semua tinggal 1, tinggal 2, kecuali Palembang. Jadi marilah kita menyatukan soliditas itu. Jangan ada untuk besar partai, jangan sampai kita sama-sama kader, sama-sama pengurus, baik di DPD, baik di DPC, jangan sampai ada adu domba dan sebagainya, mencari keuntungan di balik itu. Marilah kita membesarkan Partai Demokrat dengan segala cara. Kalau saya sendiri boleh tes, ya, jangankan ya masih untuk keperluan biaya dan sebagainya, saya pasang badan, walaupun saya secukupnya, ya, cukup untuk beli bendera, cukup untuk beli sembako, cukup untuk desinfektan, penyemprot, kita bantu masyarakat. Mari kita dekatkan diri dengan masyarakat, bau-membau dan sebagainya. Kita adalah solid dan keluarga besar Partai Demokrat. Kita keluarga besar. Tidak ada ini dekat ini. Tidak ada. Ya, kalau kita di partai misalnya, ya, Demokrat ini ada memihak si A, si B sedang menjelekkan sesama saudara, apalah artinya? Ya, partai kita akan kerdil, ya, nanti kita akan tidak ada artinya dalam kancah kepolitikan nasional. Jauh kita akan terpuruk. Marilah kita bersama-sama bersaing secara positif, ya, untuk membesarkan partai ini. Marilah para caleg semuanya, saya harapkan dengan kesempatan yang baik ini, marilah kita bersama-sama bersinergi untuk membesarkan Partai Demokrat. Setuju semuanya? Setuju? Kurang mantap, ya? Setuju, ya? Terima kasih. Kami merasa yakin, ya, penuh, walaupun ada kerikil-kerikil tajam yang ada baik di nasional maupun di daerah, terutama Kota Denpasar, tapi dengan keteguhan hati kita akan lalui semua itu. Dengan soliditas, seperti saya sampaikan itu, harapan saya itu kita bersama-sama lah. Ya, apalah artinya Ketua DPC, sosok Gus Cilik yang tidak ada artinya kalau tidak ada kerjasama dari seluruh pengurus DPC, DPAC, kader semuanya, apa artinya? Biar Dewa Ingong artinya memimpin partai ini tidak akan ada artinya. Mari bersama-sama berikan kritisi,
kritik yang positif, yang membangun, mari sama-sama. Sehingga saya bisa tahu kesalahan, sehingga kita bisa perbaiki bersama. Itu harapan saya semuanya. Mudah-mudahan tidak ada dusta di antara kita demi Partai Demokrat ini. Itu harapan saya ya. Mudah-mudahan kita menyongsong salah 106 hari lagi pileg dan pilpres sudah di depan mata ya. 109 hari ya. Akan datang ini kita bisa memenangkan Partai Demokrat dengan soliditas kita bersama, bahu-membahu bersinergi bersama. Ya, mudah-mudahan target di Denpasar dari 4 itu 2024 kita bisa minimal 1 fraksi 6 kursi lah. Karena hitung-hitung Denpasar Timur 2 orang, mungkin Denpasar Utara kita jangan kita lihat fakta lah. Ya, jangan muluk-muluk ya, 1 orang, Denpasar 1 di Denpasar Barat 2, Denpasar Barat 2, 1 ya, 2, Denpasar Barat 2, 2, Denpasar Barat 1 minimal 1, sehingga 6 kursi bisa kita rebut di Denpasar, minimal 1 fraksi ya, biar kita tidak cari partai lain untuk bergabung membentuk 1 fraksi. Itu harapan saya sebagai ketua DPC karena situasi kondisi ini, tapi kita tetap semangat, kita akan berjuang habis-habisan ya, siapkan amunisi kita untuk perperang 2024. Semoga apa yang kita harapkan kita tercapai ya. Kita harapkan kita mimpikan semuanya bisa tercapai dengan baik. Itu harapan saya. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu Bapilu DPD Demokrat Provinsi Bali Dewo Nyoman Sukrawan menekankan 3 hal utama dalam konsolidasi dan pembekalan caleg Partai Demokrat DPRD Kota Denpasar menuju pemenangan pemilu 2024 ini. Pertama, menjaga kekompakan persatuan di antara para caleg. Jangan sampai ada miskomunikasi. Kedua, menjalankan sistem tusuk sate di mana semua caleg di semua tingkatan wajib menggandeng sesama caleg Partai Demokrat untuk meringankan beban dan biaya. Ketiga, ada komitmen dan kesadaran berjuang bersama bahwa siapapun caleg Demokrat yang duduk terpilih menjadi anggota dewan itu juga karena perjuangan bersama dari caleg yang tidak lolos. Saya dari DPD, khususnya dari Bapilu, menekankan kekompakan persatuan di antara calon legislatif. Jangan sampai ada komunikasi yang miss di antara mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, sistem tusuk sate ini merupakan sesuatu yang paling bagus. Provinsi, pusat, dan kabupaten atau kota ini harus tusuk sate dia untuk meringankan beban biaya yang akan ditimbulkan oleh para caleg. Yang ketiga, ada sebuah komitmen di antara mereka bahwa jika mereka tidak memenuhi BPP jumlah suara, begitu dia duduk sebagai anggota dewan, mereka juga duduk karena suara-suara teman-teman rekan-rekan yang mendorong mereka menjadi anggota dewan. Nah, ini strategi-strategi ini perlu kita lakukan. Di samping juga kita melihat eksternal bagaimana situasi kondisi Kota Denpasar untuk merebut suara hati masyarakat yang ada di kota. Nanti strategi-strategi ini tidak hanya cukup pada season hari ini, tetapi nanti saya ingin juga akan melakukan hal-hal tersebut langsung ke masing-masing daerah pemilihan, dari dapil-dapil yang ada, terus kepada personil calon-calon, karena dengan cara seperti itu target cabang Kota Denpasar yang minimal 6 kursi 1 fraksi itu terpenuhi. Dan kalau saya ingin 20% parlemen threshold ini harus terpenuhi agar Demokrat mampu berdiri sendiri untuk bisa mengusung wali kota maupun wakil wali kota di 2024 nanti. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu Bapilu DPC Partai Demokrat Denpasar, Wayan Sudarsa mengingatkan tujuan para caleg meraih kekuasaan di legislatif lewat Partai Demokrat adalah untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi. Para caleg Demokrat juga diingatkan untuk jangan bergesekan merebut suara sesama caleg Demokrat, melainkan harus merebut suara caleg partai lain untuk dibawa ke Partai Demokrat. Di Partai Demokrat, agar nanti kita menjadi besar, meraih kekuasaan di Partai Demokrat. Itu yang saya inginkan. Oleh karena itu kita saat ini mengadakan pembekalan, saat ini kita mengadakan konsolidasi bersama yang nanti akan dipaparkan oleh
Bapak Dewa Nyoman Sukrawat. Itu alasan pertama. Alasan kedua adalah beliau adalah seorang ketua Bapilu DPD Demokrat Provinsi Bali. Jadi pas sekali. Jadi memang Bapilu itu memang harus kaya strategi gitu, untuk memenangkan pemilu. Ini tugas beliau memang secara struktural, ini tugas beliau. Secara integritas cocok. Jadi caleg yang satu dengan caleg yang lainnya, hendaknya jangan bergesekan, merebut suara yang lainnya, merebut suara dari partai lain untuk dibawa ke sini. Bukan merebutkan satu suara dari internal kita. Itu sebuah kesalahan. Apa motivasi saudara menjadi caleg? Untuk mensukseskan anak muda. Mensejahterakan anak muda. Jadi beliau punya visi, misi untuk mensejahterakan anak muda. Kira-kira berapa nanti bisa memperoleh suara? Kurang lebih 800 ke 900 suara. 900 suara, luar biasa. Jadi ada tokoh, ada anak muda, ya, yang sekarang kita bisa andalkan setidaknya 900 suara. Insya Allah kalau orang insya Allah. Jadi Om Awidinam Astu, semoga tidak ada halangan. Semua kekuatan itu akan mengalir kepada kita, kepada pikiran kita. Jadi selamat ya Madi Budiase, semoga sukses itu. Dalam acara konsolidasi dan pembekalan caleg ini, DPC Demokrat Kota Denpasar juga memperkenalkan sosok Anak Agung Ngurah Ketut Astare sebagai caleg Partai Demokrat yang maju ke DPRD Bali dari Dapil Denpasar dengan nomor urut 3. DPC Demokrat Kota Denpasar juga menyatakan dukungan kepada kakak dari Gus Cilik ini agar bisa terpilih di DPRD Bali dan kedepannya juga memberikan perhatian kepada DPC Demokrat Denpasar serta bersinergi dalam penyaluran hibah bansos ke masyarakat. DPRD Provinsi, rela apa enggak? Siap. Rela. Pertanyaan saya, rela apa enggak bansosnya nanti untuk dikelola di DPC? Rela. Siap. Siap apa memenangkan beliau? Siap apa enggak memenangkan beliau? Siap apa enggak memenangkan beliau? Janji saya harus ditepati. Tolong disampaikan. Demokrat jaya. Demokrat setia. Demokrat Denpasar. Terima kasih. Bali 1 mengabarkan.